Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Somad MKom selaku dosen pengampu dasar pemrograman dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 dasar pemrograman. Adapun dalam video presentasi kali ini, kami mengangkat topik upah karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja ke pembahasannya, mohon disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 12200777. Saya dari kelompok 11. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI yang dibuat di Belanda pada tahun 1990-an. Bahasa tersebut terinspirasi oleh bahasa ABC. Dan sampai sekarang pun Guido masih menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun bersifat open source sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam pengembangan. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau disebut CNRA di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Pada Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah beberapa versi dari Python, yaitu berpindah ke bopen.com dan membentuk tim Open Python Lab. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke Digital Creation yang sekarang menjadi perusahaan Jok, dan pada tahun 2001 dibentuklah organisasi Python, yaitu Python Software Foundation atau disebut FSF. FSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Jok menjadi anggota sponsor dari FSF. Semua versi Python yang dirilis bersifat open source. Dalam sejarahnya, hampir semua jenis Python menggunakan lisensi GFL compatible. Berikut adalah versi mayor dan minor Python berikut tanggal rilisnya. Pertama, Python dirilis pada bulan Januari tahun 1994, dan yang kedua Python 1.2 dirilis pada tanggal 10 April 1995. Python 1.3 versi 1.3 yaitu dirilis pada tanggal 12 Oktober 1995, dan Python selanjutnya 1.4 dirilis pada tanggal 25 Oktober 1996, dan seterusnya Python berakhir hingga versi 3.7 yang dirilis pada 27 Juni 2018. Sebab dalam pengembangannya cukup singkat. Yang kedua adalah open source, bisa dikembangkan oleh siapapun atau siapa saja. Bahasa yang mudah dan intuitif sesuai dengan bahasa pemrograman lain. Terus menggunakan kode bahasa Inggris biasa dari nama ular yang kita kenal. Guido adalah penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Dia kemudian menamainya dengan bahasa ciptaannya, yaitu nama Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Alam. NIM saya 122014442. Bahasa pemrograman Python. Pengertian program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman, sedangkan bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Contoh bahasa pemrograman adalah bahasa rakitan, assembly, Fortran, COBOL, Pascal,
C, C++, Basic, Prolog, PHP, Java, Python. Berdasarkan kedekatan, bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Bahasa tingkat rendah, bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Contoh, bahasa mesin, sekumpulan kode biner 0 dan 1. Lanjut, B. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami. Contoh, Pascal, COBOL, Fortran, Basic, Prolog, C, C++, PHP, Java. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem informasi. Seperti halnya bahasa pemrograman dinamis, Python seringkali digunakan sebagai script dengan interpreter yang terintegrasi dalam sistem operasi. Saat ini kode Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Linux atau Unix, Windows, Mac OS X, Java Virtual Machine, US2, Amiga, Palm, Symbian untuk produk-produk Nokia. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa versi. Lihat sejarahnya di Python copyright. Namun pada prinsip Python dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas. Bahkan untuk kepentingan komersial, lisensi Python tidak bertentangan baik menurut definisi open source maupun general public lisensi GPL. Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat interpreter, save, dan run. Bahasa pemrograman ini juga dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman yang lain seperti Java, C, C++, Bash, dan lain-lain. C. Maksud dan tujuan. Penyusun memiliki maksud dan tujuan dalam penyusunan laporan ini. Berikut maksud dan tujuan. 1. Maksud. Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Mengetahui proses dalam penggunaan bahasa pemrograman Python. Kedua, sebagai sarana pembelajaran bagi kami dalam mengaplikasikan ilmu yang tidak diperoleh pada pembelajaran formal pada umumnya. Yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi saya dalam mengembangkan dan membuat program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang keempat, pemenuhan tugas dasar pemrograman dalam pembahasan materi bahasa pemrograman. Selanjutnya, tujuan. Hal apapun yang dilakukan tentu memiliki tujuan atau goals yang ingin diraih. Begitupun dalam pembuatan kode pemrograman ini. Tujuan yang ingin diraih yaitu 1. Untuk membuat kode program upah karyawan. Yang kedua, menerapkan bahasa pemrograman Python sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan upah karyawan. Yang ketiga, terpenuhinya tugas mata kuliah dasar pemrograman yang ditujukan kepada kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Hamdiki. NIM saya 122000478. Program pengajian upah karyawan. Program upah karyawan merupakan program yang dibuat khusus untuk mengetahui gaji dari setiap jabatan yang terdapat di sebuah pabrik. User atau operator tidak perlu menginput nominal apapun pada program aplikasi ini.
karena dengan otomatis akan diberitahu jumlah total gaji yang diterima oleh mereka. Program ini dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk melakukan rekapitulasi berpengeluaran keuangan pabrik atau organisasi untuk gaji para pejabat dan karyawan yang terdapat di pabrik atau organisasi tersebut. Analisa upah karyawan. Pada saat kita bicara tentang karyawan, pasti tidak lepas dari gaji. Jadi gaji merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan. Besarnya gaji merupakan salah satu faktor yang memengaruhi betah atau tidaknya seorang karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini otomatis juga menunjukkan kepuasan karyawan terhadap gaji yang diterimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arusani dengan NIM 1220 1443. Penjelasan kode program. Kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Kode program yang kami gunakan untuk membuat upah karyawan dari bahasa pemrograman Python diantaranya variabel. Variabel adalah lokasi yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data di dalam pemrograman Python. Variabel mempunyai sifat dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat pemrograman dijalankan. Penulisan variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu, yaitu yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah underscore. Yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore atau angka. Yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif. Case sensitif artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan dan nama depan adalah variabel yang berbeda. String. String yaitu menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Diapit tanda petik atau tanda petik tunggal. Dan ini contoh penggunaan string. Selanjutnya integer. Integer yaitu menyatakan bilangan bulat. Dan ini contoh penggunaan integer. Selanjutnya fungsi. Fungsi adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali, yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modulitas yang lebih baik. Dan ini contoh penggunaan fungsi. Dan terakhir, percabangan. Branching. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam pemrograman dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisi bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang dihasilkan benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi Boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Kode pemrograman yang kami gunakan dari percabangan untuk membuat upah karyawan diantaranya pernyataan if else. Percabangan if else akan menyelesaikan kondisi. Jika bernilai true atau benar, maka statement 1 dijalankan. Jika kondisi bernilai false salah, maka statement 2
2 dijalankan. Dan ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM saya 122000382 dari kelas 12 114 Sistem Informasi dari Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penjelasan kode program yang digunakan dalam sebuah proyek dengan tema upah karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Adapun yang saya sampaikan ada dua pembahasan. Yang pertama itu looping atau perulangan, yang kedua itu list. Nah, yang pertama looping atau perulangan. Apa sih itu looping atau perulangan? Instruksi pengulangan atau repetition adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederet instruksi lain berulang kali secara dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, itu pengertian looping atau perulangan. Kemudian struktur instruksi perulangan terdiri dari 3. Yang pertama itu kondisi perulangan, di mana suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan itu terjadi. Yang kedua yaitu badan atau bodi perulangan, adalah deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Kemudian adalah pencacahan counter perulangan, yaitu suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi. Dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Nah, itu struktur instruksi perulangan. Kemudian bentuk perulangan ada 3. Yang pertama yaitu perulangan for, yang kedua yaitu perulangan while, yang ketiga yaitu loop nested atau loop bersarang. Nah, itu adapun kode program yang kami gunakan di perulangan adalah dengan menggunakan perulangan for. Nah, apa sih itu perulangan for? Perulangan for adalah perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang ditentukan. Nah, itu contoh atau itu penjelasan dari kode perulangan for. Nah, kemudian bagaimana sih contohnya kode perulangan for ini? Nah, contoh yang kami gunakan yaitu seperti banyak karyawan sama dengan integer input dan masukkan inputannya dan diakhiri dengan titik 2. Nah, kemudian gimana kode perulangannya di mana? Ini di bawahnya for i in range banyak karyawan titik 2. Nah, banyak karyawan yang mana? Banyak karyawan sebelum sama dengan. Nah, for i ini sebagai apa? Sebagai variabel dan range-nya sebagai counter perulangan. Nah, itu merupakan bentuk contoh perulangan atau looping. Oke, langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu tentang list. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma atau item antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar nilai adalah item dalam list tidak boleh sama dengan jenisnya. Nah, list memiliki banyak, yang diantaranya itu list menambahkan anggota, menghapus, menyortir, dan sebagainya. Tapi yang kami gunakan dalam sebuah proyek ini, kami menggunakan list menambahkan anggota. Formatnya seperti list.append tanda kurung. Nah, contoh dalam proyek kami, list sama dengan tanda kurung siku, kemudian bikin variabelnya dulu seperti gaji sama dengan 4.200.000, kemudian baru bikin list menambahkan seperti list.append tanda kurung. Nah, si tanda kurungnya itu diisi dengan variabel gaji. Mungkin itu sekian dari pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM saya 122000382. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, flowchart atau diagram alit ini adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika suatu program. Nah, kami sudah membuat sebuah program yaitu upah karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python.
susunan logikanya seperti ini. Yang pertama yaitu simbol terminal yang berfungsi untuk sebagai awalan yang diisi dengan mulai dan diakhiri dengan finish. Nah, kemudian ya tanda panah ini yang dinamakan dengan flowline yang berfungsi untuk menunjukkan bagian arah instruksi yang dijalankan. Kemudian ini simbol jajar genjang yang dinamakan dengan input atau output. Nah, kami menginputkan jumlah karyawannya berapa. Kemudian ini yang dinamakan dengan Frepetion digunakan untuk memberikan harga awal. Nah, harga awal apa? Harga awal jumlah karyawannya sebanyak berapa. Kemudian ini yang persegi yang dinamakan dengan proses atau processing untuk penugasan himpunan yang dilaksanakan secara berurutan. Kemudian ada simbol input dan outputnya lagi, kami menginputkan masukkan nama. Kemudian ada simbol input dan outputnya lagi yang dinamakan kami memasukkan pilih pendidikan dan jabatan. Nah, ini ada banyak percabangan yang dinamakan dengan flowchart if, elif, dan else. Nah, ini yang pertama yaitu ini simbol belah ketupat. Yang pertama yaitu SMA. Jika SMA, maka akan jawabannya true atau benar. Kemudian dilanjutkan dengan stop yang diinputkan atau simbol jajar genjang stop. Kemudian jika benar lagi, maka akan diinputkan lagi di kotak proses atau processing. Kemudian jika salah akan dimasukkan lagi oleh S1. Jika benar S1 maka akan stop atau salah. Kalau stop berarti diproses, kalau salah berarti ke supervisor dan seterusnya. Kemudian kami menghubungkan dari flowchart tadi, flowchart if, elif, dan else yang bercabang, kemudian dihubungkan lagi dengan sebuah simbol bulat yang dinamakan dengan konektor atau penghubung untuk menghubungkan diagram alur. Nah, kami menginputkan lagi, ini kotak keputusan lagi ya, atau jam kerja. Kalau jam kerja benar ya akan diproses ke kotak persegi atau processing jumlah jam kerja lembur. Kemudian ada kotak prosesor lagi tunjangan atau di sini maka akan dihitung dari jumlah keseluruhan dari tadi, dari tunjangan, gaji pokok, gaji lembur, pajak, dan total gaji atau tunjangan. Nah, maka akan keluaran total gajinya per bulan berapa dan uang jumlahnya berapa. Nah, terakhir ini merupakan terminal oleh finish atau selesai. Itu merupakan contoh program atau diagram alir dari sebuah flowchart yang kami gunakan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau dari sebuah kata-kata atau programnya, karena kami masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, perwakilan dari kelompok 11 mata kuliah dasar pemrograman kelas 12 1A 14 Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah proyek dari bahasa pemrograman Python. Adapun tema yang kami ambil yaitu upah karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python. Upah karyawan tersebut dari PT Cahaya Abadi. Adapun rinciannya tersebut dan dengan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Oke, langsung saja ke bikin kode pemrogramannya. Pertama yaitu fungsi. Pakai fungsi. Fungsi.
Nah, aturan untuk menggunakan fungsi yaitu fungsi blok dimulai dengan kata def, dengan kata kunci def. Nah, kita akan print garis dulu. Garis namanya boleh apa saja. Titik dulu. Kita akan print garis dulu. Ini merupakan contoh fungsi dari kode pemrograman di Python. Jika mengeklik di sini jika akan menggunakan garis, tinggal ketik garis saja kemudian maka akan menampilkan garis seperti ini. Kita menggunakan fungsi tersebut dengan ucapan terima kasih. Tinggal print. Semoga dapat fungsi. Langsung ke itu kita bikin inputan dulu. Input berarti pakai garis dulu, pakai dari fungsi garis tadi. Tinggal nanti akan ketika di run akan menampilkan garis secara otomatis. Print PT menggunakan fungsi lagi, tinggal garis. Banyak karyawan. Integer input banyak karyawan. Nah, ini menggunakan pakai variabel banyak karyawan, soalnya nanti kita akan menggunakan perulangan for. Pakai integer soalnya mau dipanggil, tinggal garisnya. Kita bikin langsung ke proses. Proses for atau perulangan. Dari for ini kodenya for in rank, tinggal disebut tadi banyak karyawannya.
tinggal disebut banyak karyawan. Nah, ini contoh perulangan, proses for perulangan. Kami menggunakan for ketika di sini mengklik yang mengetik 3, maka akan menggunakan perulangan sebanyak 3 kali. Kita beri nama dulu biar gak pusing. Nama input nama karyawan. Kemudian kan di sini nama, jadi pendidikan, jabatan, tunjangan. Nama, jabatan, jenjang. Maaf, berarti bukan gaji pokoknya berapa tadi? Gaji pokok tak gaji karyawan 4.200.000 berarti tinggal gaji pokok 4 juta. Nah, ini contoh proses perulangan for. Nah, for in rank akan mengulang sebanyak 3 kali. Ketika kita mengetik 3, maka akan terjadi berulang sebanyak 3 kali, yang diantaranya nama karyawannya, jabatannya, dan jenjang pendidikannya sebanyak 3 kali perulangannya. Langsung ke if, berarti if jenjang dulu, jenjang. Yang pertama yaitu yes, jenjang berarti if jabatan. Kita menggunakan if nested. Kenapa menggunakan if nested? Karena di sini kan jabatannya ada beberapa
SMA ada staff supervisor, staff supervisor, manager. Begitupun sama-sama S1, berarti kita menggunakan if listed atau if bersarang. Jabatan yang pertama, staff. Berarti tinggal tunjangannya berapa kan, tadi tunjangan staf dari SMA berapa. Tunjangan staf dari SMA 5%. Persen berarti oh 5 dikali kapok. Kemudian berarti tinggal jabatan staf, kemudian elif begitu sama, tinggal disalin. Jabatan kedua dari SMA apa? Tadi supervisor. Tinggal diganti jabatan supervisor. 8% tunjangannya, tinggal tunjangan 8%. Kemudian if, elif, else sama dengan tunjangan dari SMA 10%. Kemudian dari berarti ini jenjang SMA, berarti tinggal jenjang S1 masuk else. If jabatan tinggal salin. Tinggal diganti 15% di 18%, 15% 0,2. Seharusnya kita menulis list tulis yang mau di list apa aja. List data list. Tadi list kemudian nama jabatan, list jabatan,
kemudian list tunjangan, kemudian ada list, terus kita tinggal bikin cabangan saja, tinggal jumlah wajib, jumlah buat tinggal menentukan ketentuan lembur jam kerja. Kita menggunakan ketentuan jam lembur kerja lebih dari 7 jam, 1 jam 20. Bikin lagi perulangan lagi, maaf tapi bercabang integer input masuk jumlah jam kerja berarti pakai proses sama event. Ini bukan jam lembur kerja, proses percabangan lagi. Berarti ini menggunakan proses percabangan if else doang. Soalnya kenapa cuma 2 pilihan? If jumlah kerja, jumlah kerja lebih 7 jam. Lebih dari 7 itu lembur. Nah berarti tadi lembur sama dengan lembur 1 jam 50.000 berarti jumlah kerja dikurangi 7, kemudian total lembur, singkat saja total lembur sama dengan tadi 50.000 dikali set lembur, berarti ini berarti else, tinggal else tambah else, tinggal lembur sama dengan 0 dikali lembur 0 di sini total lembur sama dengan 0 dikali lembur.
lembur, maaf. Oh, berarti pakai list, berarti di sini tulis lagi list tolen total lembur, list tolen dan pakai tolen di sini selanjutnya. Ketentuan pajak penghasilan pajak sama dengan 2,5% dari gaji pokok. Oh, berarti dikali di sini berarti pajak, bikin pajak sama dengan 0,025%, kan itu persen ini bilangan dikali gapok gaji pokok gaji hitung lembur pajak dari gaji pokok, berarti dikali betul, tinggal total gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak penghasilan. Pajak penghasilan berarti kita bikin list lagi, bikin list pajak belum, berarti pajak belum masukkan list pajak. List nama, list jabatan, tunjangan, tunjangan belum, list tunjang, list tunjang gaji, list tunjangan atau gaji apa pajak tinggal list list nama, list nanti ganti list nama nanti akan kemudian jabatan tunjang list tunjangan kemudian tolen list tolen
kemudian pajak, list pajak, pajak, pajak. Nah, ini udah membuat list tersebut. Kemudian total gaji, bikin total gaji pokok, proses total gaji, total gaji, total gaji tunjangan, gaji pokok, gaji tunjangan, gaji pokok, tunjangan, gaji pokok, gaji gapok, ditambah tunjangan, dikurangi pajak, berarti di sini bikin list lagi, list total gaji, total gaji, toga kan belum di toga harus belum list toga, berarti di sini list toga, topeng, total, total gaji. Kita tinggal bikin outputnya, output, garis, ini menggunakan fungsi yang tadi, buat rekap gaji, karyawan, jadi kemudian pakai garis lagi, disebut-sebut tinta yang tadi nomor itu garis T, no T, nama kemudian
jenjang, tunjangan, jabat, tunjangan, buat sini pakai jabatan tunjangan jabatan, lembur, gak ada mas, gak ada, gak tahu ya. Itu ya. Iya. Menarik. Maaf, tadi ada orang. Looking for in right, for in rain. Print oh tulis nama dulu, tulis nama. Tulis nama tulis nama jenjang, tulis jenjang, tulis jabatan, list jabatan, nama, jenjang, jabatan, tunjangan, list tunjangan, kemudian ada list tunjangan, list pajak, list tunjangan, lembur, list lembur, total lembur, pajak, pajak,
pajak, tersebut tulis nama, jenjang, jabatan, tunjangan, lembur, pajak, tinggal tadi tulis tolen, total lembur, kan toga, total gaji, toga di not responding lagi sudah kesel. Toga udah toga maaf tadi ada kesalahan. Toga pekerjaan oh bukan udah tinggal di banyak karyawan, misalnya 3. Nama karyawan contohnya Lukman. Jabatan contohnya manajer. Jenjang S1. Jumlah jam kerja misalnya 10. Nama karyawan lagi yang kedua yaitu atau jabatan supervisor. Jabatan staff jam kerja 8. Nah ini dia contohnya. Nama Lukman Anto Kurnia, jenjang S1 SMA, jabatan manajer supervisor, tunjangan jabatan jenjang tunjangan
jenjang S1, jabatan, tunjangan, lembur, pajak, sama total gaji. Nah, ini merupakan, kalau ini terima kasih, semoga ini fungsi dari yang tadi kita bikin dari kode dev itu. Mungkin sekian kode pemrograman upah karyawan menggunakan bahasa pemrograman Python dari kelompok 11. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.